Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen penilaian aset keuangan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang Equity Report PT Semen Indonesia Tbk. Kelompok kami terdiri dari Dewi Widianata dan Graciel Caroline Paulwijaya, Jessica Purnomo, dan Albert Winaga. Profil PT Semen Indonesia Tbk. PT Semen Indonesia Tbk atau yang selanjutnya akan disebut sebagai SMGR sebelumnya bernama PT Semen Gresik Tbk, diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957, merupakan perusahaan BUMN persemenan yang menjadi penopang pembangunan nasional sejak masa kemerdekaan hingga saat ini. Pada tahun 1991, perseroan mencatatkan diri sebagai perusahaan BUMN pertama yang go public di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten SMGR. SMGR merupakan strategic holding company yang memayungi anak usaha di bidang produsen semen, non-semen, dan jasa di seluruh Indonesia. Sebagai badan usaha milik negara, porsi saham SMGR saat ini yaitu 51,01% milik pemerintah RI dan 48,99% milik publik. Menguasai pangsa pasar nasional dan jangkauan pasar regional, perseroan berupaya menjadi perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terdepan di regional dengan menyediakan berbagai produk dan layanan yang lengkap dan berkualitas. Adapun pendapatan dari PT Semen Indonesia Tbk didapat dari produk dan solusi yang ia tawarkan, yaitu residensial, komersil, beton, energi, pelabuhan dan bandara, jalan, dan bahan bangunan lainnya. Yang mana setiap produk dan solusi yang ditawarkan memiliki beberapa pilihan lagi disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Contoh proyek yang dikerjakan oleh PT Semen Indonesia Tbk adalah Jembatan Surabaya-Madura, pembangunan proyek strategis nasional kereta cepat Jakarta-Bandung, dan menjadi salah satu material konstruksi pembangunan Pelabuhan Patimban. Selanjutnya, untuk menghitung growth SMGR ke depannya, kami menggunakan pertumbuhan GDP. Berikut adalah data pertumbuhan revenue SMGR dari tahun 2011 hingga tahun 2020, di mana revenue pada tahun 2011 sebesar 16.379 telah tumbuh menjadi 35.172 di tahun 2020, atau dengan kata lain, mengalami pertumbuhan CAGR sebesar 8,86%. Sementara itu, GDP Indonesia dari tahun 2016 hingga 2020 rata-rata tumbuh sekitar 5%, kecuali di tahun 2020 yang mengalami penurunan menjadi sebesar minus 2,07% karena adanya pandemi COVID-19. Berdasarkan prediksi pertumbuhan gross domestic product, selanjutnya menghitung growth forecast industri barang galian bukan logam dengan mengalihkan rata-rata sensitivitas industri barang galian bukan logam dan GDP dengan GDP forecast. Selanjutnya menghitung SMGR revenue growth dengan cara mengalihkan rata-rata sensitivitas SMGR dan industri barang galian bukan logam dengan growth forecast industri barang galian bukan logam sehingga diperoleh nilai SMGR revenue growth untuk tahun 2021 sebesar 2,75% dan tahun 2022 sebesar 3,71%, tahun 2023 sebesar 3,63%, tahun 2024 sebesar 3,43%, dan tahun 2025 sebesar 3,3%. Selanjutnya, pada kondisi bear, kelompok kami menargetkan SMGR dengan harga 10.488. Skenario yang terjadi adalah karena ancaman terbesar pandemi COVID-19 yang saat ini belum berakhir. Bahkan jika kedepannya semakin parah, maka kondisi bearish ini mungkin terjadi. Lalu, pada skenario normal, ini terjadi jika perekonomian Indonesia dan pasar berjalan sesuai prediksi, serta konsisten dan stabil dalam pertumbuhannya dengan potensial upside 27,96%. Dan pada skenario bull, kondisi bullish dapat terjadi jika perekonomian Indonesia dan pasar dalam keadaan yang sedang menguat sehingga mampu memberikan sentimen positif terhadap SMGR. Dan ini ada potensi upside sekitar 59,25%. Selanjutnya, dalam perhitungan valuasi,
Dibutuhkan nilai growth yang dibagi menjadi 3 skenario, yaitu normal, bearish, dan bullish. Growth SMGR pada kondisi normal berada di antara 2,75% hingga 3,71%. Pada tahun 2022, diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 0,96% menjadi 3,71%. Selanjutnya akan mengalami penurunan sampai dengan tahun 2025 menjadi 3,33%. Sedangkan growth SMGR pada kondisi bearish berada di antara 1,65% hingga 2,23%. Pada kondisi bearish, rata-rata pertumbuhannya diturunkan dengan cara mengalihkan sensitivitas SMGR dan industri barang galian bukan logam dengan 0,6. Angka pertumbuhan diperkirakan akan menurun mulai tahun 2022 yang semula sebesar 2,23% menjadi 2% di tahun 2025. Sedangkan growth SMGR pada kondisi bullish berada di antara 3,3% hingga 4,46%. Pada kondisi bullish, rata-rata pertumbuhan dinaikkan dengan cara mengalihkan sensitivitas SMGR dan industri barang galian bukan logam dengan 1,2. Angka pertumbuhan diperkirakan akan mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 4,46% dan selanjutnya mengalami penurunan sampai dengan tahun 2025 menjadi 4%. Dari perhitungan DCF FCFF di kondisi normal, maka didapatkan equity value per share-nya adalah 12.668 dengan harga saham SMGR saat ini, yang mana kami ambil harga saham di tanggal 4 November 2021, maka upside potensialnya dari saham SMGR adalah 27,96%. Hal ini menunjukkan saham SMGR berada di kondisi under value, sehingga investor dapat memilih untuk membeli saham SMGR. Adapun dari perhitungan DCF FCFF di kondisi bearish, didapatkan equity value per share-nya adalah 10.488, di mana yang ambil harganya di tanggal 4 November 2021, sehingga upside potensial dari saham SMGR adalah 5,94% dan menunjukkan kondisi under value. Dan yang terakhir, perhitungan DCF FCFF di kondisi bull, maka didapatkan equity value per share-nya adalah 15.769 dengan harga saham SMGR saat ini yaitu 4 November 2021, sehingga upside potensial dari saham SMGR adalah 59,28% yang menunjukkan kondisi under value juga, sehingga investor dapat memilih untuk membeli saham SMGR. Kesimpulannya, dari ketiga kondisi tadi yaitu normal, bull, dan bear, tetap merekomendasikan buy. Jadi, walaupun SMGR ini dihitung dengan proyeksi pertumbuhan yang kurang baik, tetap worth it untuk dibeli. Walaupun dari perhitungan ini merekomendasikan buy, tetapi tetap saja ada beberapa resiko investasi yang harus diperhatikan. Menurut Reilly dan Brown, ada beberapa resiko investasi yaitu resiko bisnis, finansial, likuiditas, nilai tukar, dan country risk. Resiko-resiko tersebut harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebelum membeli sebuah saham. Sekian presentasi video dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Terima kasih.